Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hormon steroid 2, yaitu hormon gonadotropin. Definisi hormon steroid. Hormon steroid termasuk ikatan hormon hidrogen yang mempunyai bermacam-macam pengaruh yang khas, tergantung dari perbedaan dalam susunan gugus metal, ikatan rangkap, hidroksi atau kelompok keton. Hormon ini termasuk zat lipofil yang sedikit larut dalam air. Hormon steroid alami umumnya disintesis dari kolesterol dalam gonad dan kelenjar adrenal. Penggolongan hormon. Hormon di sini terbagi atas dua, yaitu hormon adrenokortikoid dan hormon gonadotropin. Hormon adrenokortikoid terbagi atas dua, yaitu hormon mineral kortikoid dan hormon glukortikoid. Sedangkan hormon gonadotropin terbagi atas tiga, yaitu hormon androgen, hormon estrogen, dan hormon progestin. Pengertian gonadotropin atau hormon kelamin merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin hormon atau GTH yang disekresikan kelenjar pituitari. Hipofisis menghasilkan dua jenis gonadotropin yang mengatur fungsi alat reproduksi, yaitu hormon pemacu O follicle atau FSH follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone. Adapun mekanisme kerja hormon gonadotropin. Hormon berinteraksi dengan reseptornya mengakibatkan perangsangan atau penghambatan, mengubah kecepatan sintesis siklik AMP dari ATP. Selanjutnya, siklik AMP berfungsi sebagai mediator intrasel untuk hormon tersebut, dan seluruh sistem ini berfungsi sebagai suatu mekanisme spesifik sehingga efek spesifik suatu hormon dapat terjadi. Di slide selanjutnya yaitu reseptor hormon gonadotropin. Reseptor hormon pelepasan gonadotropin juga dikenal sebagai reseptor hormon pelepas hormon luteinizing. Adalah anggota dari keluarga 7 transmembran G-protein couple receptor atau GPCR. Ini adalah reseptor hormon pelepas gonadotropin. Reseptor ini adalah reseptor berpasangan protein 60 dan berada terutama di hipofisis dan bertanggung jawab memunculkan aksi gonadotropin setelah dilepaskan dari hipotalamus. Struktur neurotransmitter pada gonadotropin bisa kita lihat pada slide tersebut. Neurotransmitter gonadotropin, semua hormon steroid disintesis dari kolesterol. Berikut ini ada nama senyawa umum dari gambar di samping. Gambar di samping adalah hormon estrogen. Hormon estrogen sendiri memiliki 3 turunan struktur. Yang pertama adalah 17 beta estradiol, yang kedua adalah estriol, dan yang ketiga adalah estron. Hormon estrogen sendiri memiliki 3 turunan struktur. Yang pertama adalah 17 beta estradiol, yang kedua adalah estriol, dan yang ketiga adalah estron. Mekanisme kerja. Hormon estrogen menyebabkan beberapa efek biologis pada organ target. Pada ovarium merangsang pertumbuhan folikular. Pada uterus merangsang pertumbuhan endometrium. Pada vagina menyebabkan fornifikasi atau pendangkalan sel epitel. Pada serviks dapat meningkatkan sekresi lendir dan menurunkan kekentalan lendir. Dan pada kelenjar pituitari dapat merangsang pengeluaran gonadotropin. Pengikatan estrogen pada reseptor spesifik dalam sitoplasma atau protein di luar inti menyebabkan beberapa bentuk konfirmasi protein sehingga memudahkan penetrasi kompleks estrogen reseptor ke dalam inti sel.
kompleks kemudian mengikat sisi reseptor di kromosom, memicu sintesis mRNA dan protein, sehingga meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan jaringan saluran reproduksi. Pola neurotransmitter. Istilah neurotransmitter mungkin kurang awam bagi beberapa orang, dan bahkan teman-teman sudah cukup akrab. Namun, sebagian orang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya neurotransmitter? Apa perannya untuk kesehatan medis dan kondisi psikologi? Ya, neurotransmitter adalah senyawa kimiawi dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf atau neuron ke sel saraf target. Sel-sel target ini dapat berada di otot sebagai kelenjar dan bagian lain dalam tubuh. Neurotransmitter memainkan peran yang sangat penting untuk otak dalam mengatur kinerja sebagai sistem tubuh. Sistem tubuh yang dimaksud adalah termasuk detak jantung dan bahkan suasana hati, atau yang sering kita bilang tidak mood. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas estrogen steroid. Pada tahun 1923, Allen dan Deci dapat mengisolasi dari ekstrak ovari wanita senyawa-senyawa turunan steroid yang mempunyai aktivitas estrogenik, yaitu estron, estriol, dan 17 beta estradiol. Penelitian berlanjut menunjukkan bahwa 17 beta estradiol mempunyai aktivitas estrogenik 3 kali lebih besar dibanding estron dan 6 kali lebih besar dibanding estriol. 17 beta estradiol mudah dipecah dan menjadi tidak aktif oleh mikroorganisme dalam saluran cerna. Senyawa cepat diabsorpsi di usus dan cepat pula dimetabolisis di hati. Oleh karena itu, 17 beta estradiol hanya aktif pada pemberian intramuskular, sedangkan pada pemberian secara oral menunjukkan aktivitas secara drastis. Nah, kita bisa lihat gambar di bawah ini merupakan struktur senyawa hormon estrogen, di mana pada gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan struktur dan aktivitas yang hilangnya atom oksigen yang terikat pada C3 dan C17, epimerisasi gugus 17 beta hidroksil menjadi konfigurasi 17 derajat, dan adanya ikatan rangkap pada cincin B dapat menurunkan aktivitas estrogenik. Selanjutnya, pada gambar ini terjadi perluasan cincin D akan menurunkan aktivitas estrogenik secara drastis. D-homoestradiol dan D-homoestron mempunyai aktivitas yang lebih rendah dibanding estradiol dan estron. Pada modifikasi struktur estron menunjukkan bahwa pemasukan gugus OH pada posisi C6, C7, dan C11 menurunkan aktivitas estrogenik. Dalam suasana basah kuat atau KOH, cincin D estron akan pecah, membentuk asam doismolat yang mempunyai aktivitas estrogenik yang lebih besar dibanding estron. Hal ini menunjukkan bahwa cincin D kurang berperan terhadap aktivitas estrogenik, seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, esterifikasi gugus 17 beta estradiol atau 3-hidroksi estradiol dapat memperpanjang masa kerja obat, oleh karena pada in vivo bentuk ekstrak dihidrolisis dengan lambat, melepaskan estrogen bebas secara perlahan-lahan. Bentuk ester ini hanya aktif pada pemberian intramuskular. Contoh bentuk ester dari estradiol antara lain adalah ester 3-benzoat, 3,17 dipropinoat, 17 valerat, dan ester 17 siklopentil propinoat atau sipinoat. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, bentuk ester estradiol mempunyai kelarutan dalam lemak lebih besar. Penembusan membran biologis menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan aktivitas estrogenik dan memperpanjang masa kerja obat. Berikut itu adalah gambarnya. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas estrogen dan non-steroid. Hubungan struktur dan aktivitas. Menurut hipotesis
Quiller 1946, ada persamaan jarak kritik antara gugus-gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen seperti gugus hidroksil, keton, dan hidroksil fenol. Dari hormon estrogen non-steroid dan estrogen steroid, jarak antara gugus 3-OH dan 17-OH dari estradiol mempunyai persamaan dengan jarak antara gugus-gugus hidroksil fenol dari dietil stilbestrol, yaitu kurang dari 14,5 derajat. Jarak ini sangat penting dalam hubungannya dengan pengikatan obat reseptor. Dari studi kristalografi dengan sinar X didapatkan bahwa sebenarnya jarak antara gugus-gugus hidroksil dan estradiol adalah 10,9 alfa derajat. derajat, sedangkan jarak antara gugus-gugus hidroksil fenol dari dietil stilbestrol adalah 12,1 derajat. Dalam plasma, estradiol terdapat dalam bentuk hidrat, di mana jarak antara gugus 3-OH dengan air hidrat yaitu 12,1 derajat, sehingga diduga bahwa air mempunyai peran penting terhadap efek estrogenik. Selain jarak kritik, aspek strokennya juga berpengaruh terhadap aktivitas biologis hormon estrogen dan steroid. Bentuk kronis dietilstilbestrol mempunyai aktivitas estrogenik 10 kali lebih besar dibandingkan dengan isomer cis. Hal ini disebabkan pada isomer trans terletak gugus-gugus fenol dan gugus-gugus etil saling berjauhan. Pengaruh resonansi dan daya tolak menolak steric minimalnya sehingga mempunyai kestabilan yang lebih besar dibanding isomer cis. Hasil reduksi dietilstilbestrol adalah hexatrol. Senyawa ini mempunyai 2 atom C asimetrik dan dapat membentuk isomer mesa dan trio mesohexastrol. Mempunyai aktivitas estrogenik jauh lebih besar dibandingkan isomer trio karena pengaruh daya tolak menolak steric yang lebih kecil. Meskipun demikian, dibandingkan dengan trans dietilstilbestrol, aktivitas estrogenik mesohexastrol lebih rendah karena kekuatan ikatan obat reseptor yang lebih rendah. Semua hormon estrogen non-steroid aktif pada pemberian secara oral. Esterifikasi gugus hidroksil fenol dari dietilstilbestrol dengan 2 molekul asam propionat atau asam fosfat akan memperpanjang masa kerja obat dan menurunkan efek samping benzestrol dan dienesestrol. Nantinya aktivitas estrogenik hampir sama dengan dietilstilbestrol. Dapat dilihat gambar di bawah ini rumus struktur dari benzestrol, dienesestrol, dan chlorotrianisine. Chlorotrianisine merupakan praestrogen di tubuh, dimetabolisme menjadi senyawa estrogen aktif. Senyawa mempunyai aktivitas estrogenik lebih rendah dibandingkan dietilstilbestrol, tetapi masa kerjanya lebih panjang. Adapun hubungan struktur dan aktivitas turunan dietilstilbestrol, yang pertama, yang aktif sebagai estrogenik adalah bentuk isomer trans, sedangkan untuk bentuk isomer cis aktivitasnya rendah. Yang kedua, gugus hidroksil fenol sangat penting untuk aktivitas estrogenik. Penggantian dengan gugus lain menurunkan aktivitas secara drastis. Yang ketiga, aktivitas maksimum capai bila R3 dan R4 adalah gugus etil. Pengurangan atau penambahan jumlah atom C menurunkan aktivitas estrogenik. Itulah tadi presentasi dari kelompok ini, kurang lebihnya